Tanpa kepolisian tiada Hari Pahlawan. Peran polisi tidak pernah diungkit-ungkit dalam peristiwa Hari Pahlawan. Padahal peran polisi sangat utama, karena tanpa polisi tidak ada yang namanya Hari Pahlawan yang sekarang tiap tahun kita peringati. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang sejarah polisi. Bahkan di kalangan polisi sendiri pun kurang akan kesadaran sejarahnya sendiri. Padahal Bung Karno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Tanpa peran M. Yasin dan pasukan polisi istimewa, tidak akan ada peristiwa 10 November. Demikian pernyataan Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, seorang tokoh yang terlibat dalam peristiwa heroik 10 November 1945. 10 November 1945 diabadikan dalam sejarah bangsa dan peringatan sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, dan di kota pahlawan ini polisi pernah melaksanakan proklamasi polisi dalam ejaan lama yang berbunyi, untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Yasin, Inspektur Polisi Kelas 1. Proklamasi polisi itu merupakan suatu tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan bukanlah alat penjajah. Ketika terjadi insiden bendera 19 September 1945, polisi pimpinan Muhammad Yasin bergerak cepat, mereka menyatu dengan rakyat. Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, pelaku 10 November 1945, menyatakan, "Saya hanyalah bagian dari sejarah perjuangan tanah air, itu pun cuma di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Sebetulnya pada peristiwa Surabaya ada tokoh yang lebih hebat, tetapi di mana kini tidak banyak yang kenal. Namanya Muhammad Yasin, orang Sulawesi Selatan. Jika beliau tidak ada, Surabaya tidak mungkin seperti sekarang. Beliau adalah komandan pasukan polisi istimewa. Kalau tugas Bung Tomo adalah memanas-manasi rakyat, Pak Yasin ini memimpin pasukan tempur. Kesatuannya boleh dibilang kecil, cuma beberapa ratus orang saja. Itu sebabnya mereka bergabung dengan rakyat. Kalau rakyat sedang bergerak, di tengah-tengah selalu ada truk atau panser milik pasukan polisi istimewa lengkap dengan senjata mesin." Melihat rakyat bak gelombang yang tak henti-henti itu, Jepang yang waktu itu sudah kalah dari pasukan sekutu menyerah kepada RI, dan intinya adalah Pak Yasin. Demikian pula kala Inggris sekutu mendarat di Surabaya. Bila tidak ada Pak Yasin, arek-arek Surabaya tidak bisa segala itu. Pasukan Inggris datang pertama kali dengan satu brigade pada 28 Oktober 1945. Namun setelah mereka terdesak, secara bertahap mendarat lagi 4 brigade. Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto, pelaku 10 November 1945. Polisi Istimewa atau PI yang sekarang bernama Brigade Mobil atau Brimob adalah jelmaan dari CSP, Central Special Police. Apalagi pada Agustus 1945 itu hanya polisi yang masih memegang senjata. Karena setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara, peta, dan Heiho. Sedangkan senjata mereka dilucuti. Sutomo atau Bung Tomo, pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, menyatakan, "Peta diharapkan dapat mendukung perjuangan di Surabaya tahun 1945, tetapi Peta membiarkan senjatanya dilucuti oleh Jepang. Untung ada pemuda M. Yasin dengan pasukan-pasukan polisi istimewanya yang berbobot tempur mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya." Sutomo atau Bung Tomo. Pasukan polisi istimewa pun pada saat itu diperintahkan oleh Jepang untuk menyerahkan senjatanya, karena Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga dan memelihara keamanan di Indonesia agar sekutu dengan aman dapat menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Namun secara tegas polisi menolak perintah tersebut, sehingga pada masa itu hanya polisi yang memiliki persenjataan sedangkan kesatuan lain tidak ada. Hal ini juga ditegaskan oleh Jenderal TNI Sudarto, ex
TRIP, dan pelaku 10 November 1945 sebagai berikut. Omong kosong kalau ada yang mengaku di bulan Agustus 1945 memiliki kesatuan bersenjata. Yang ada pada waktu itu hanya pasukan-pasukan polisi istimewa pimpinan M. Yasin. Bahkan ia menyatakan bahwa peran pasukan polisi istimewa di bawah pimpinan M. Yasin tidak akan ada peristiwa 10 November 1945. Jenderal TNI AD Sudarto, ex-TRIP, dan pelaku 10 November 1945. Pernyataan itu menunjukkan bahwa jika pertempuran itu berlangsung tanpa dukungan dan kepeloporian pasukan polisi istimewa, niscaya patriotisme perjuangan rakyat di Surabaya tidak akan seheroik apa yang tercatat dalam sejarah. Hal itu juga dikuatkan dalam pidato peresmian Monumen Perjuangan Polisi Republik Indonesia di Surabaya yang disampaikan oleh Pangap RI, Jenderal TNI Tri Sutrisno pada 2 Oktober 1988. Kekuatan pasukan polisi istimewa pimpinan M. Yasin harus dikaji oleh seluruh bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Jenderal TNI Tri Sutrisno mengatakan, tindakan Inspektur 1 Muhammad Yasin untuk mempersenjatai rakyat perjuangan telah memberikan andil yang cukup besar dalam gerak maju para pejuang kemerdekaan di Surabaya, yang kemudian mencapai puncaknya dalam pertempuran heroik di Surabaya tanggal 10 November 1945. Persenjataan yang dibagikan oleh polisi ini didapat dari gudang-gudang senjata tentara Jepang yang diserbu dan direbut secara paksa, maupun dengan perjanjian penyerahan senjata dengan jaminan keselamatan tentara Jepang, karena mereka sudah amat terdesak hingga merah. Dalam perjanjian penyerahan senjata ini, M. Yasin hadir sebagai wakil dari pihak Indonesia dan menjamin keselamatan jiwa tentara Jepang yang menyerah. Seperti yang tercatat dalam buku Sucipto dan Hukusumo, Hari-hari Bahagia Bersama Rakyat, 3 peleton tentara Jepang menyerahkan senjata kepada polisi istimewa Seksi 1 dengan syarat keselamatan mereka dijamin pada 1 Oktober 1945. Pada 2 Oktober 1945, di Gedung General Elektronik di Kaliasin, Jepang menyerahkan senjata setelah terjadi pertempuran sengit dengan tim polisi istimewa di bawah pimpinan Sucipto dan Kusumo. Dalam pertempuran ini, tentara Jepang mengeluarkan senjata-senjata mitraliur. Pada hari yang sama, M. Yasin yang bersama Sutomo atau Bung Tomo yang mewakili pihak Indonesia berhasil menandatangani perjanjian penyerahan senjata untuk membuka gudang arsenal tentara Jepang yang terbesar se-Asia Tenggara di Bon Bosco Sawahan, Surabaya. Pelucutan ini diawali dengan perlawanan sengit tentara Jepang. Setelah terjadi tembak-menembak sengit dan menelan korban jiwa, barulah Jepang menyerahkan senjatanya. Pada akhirnya, tentara Jepang menyerahkan seluruh persenjataan termasuk tank dan panser kepada polisi istimewa. Polisi istimewa kemudian membagi-bagikan senjata tersebut kepada rakyat dan pemuda dalam organisasi perjuangan. Senjata rampasan yang dibagikan tersebut menjadi modal awal terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Segera setelah itu, Surabaya dibanjiri senjata api dari berbagai jenis yang digunakan untuk menghadapi pasukan Inggris dan Belanda pada peristiwa Hari Pahlawan. Karena terlalu banyaknya senjata yang beredar di Surabaya, maka berbagai senjata tersebut juga didistribusikan ke seluruh pelosok Pulau Jawa untuk mendukung perjuangan di wilayah masing-masing. Senjata-senjata tersebut bahkan juga sampai ke Bandung, di mana perjuangan di sana dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam pertempuran melawan tentara Jepang, Abdul Rajab, ex-RIP, pelaku 10 November 1945, menyatakan, pasukan-pasukan polisi istimewa bertempur melawan tentara Jepang dengan gagah berani. Abdul Rajab, ex-TRIP, pelaku 10 November 1945. Keterlibatan M. Yasin sebagai pasukan polisi istimewa dalam peristiwa heroik itu jelas tidak diingkari oleh semua tokoh pejuang yang terlibat. Bahkan seorang Jenderal TNI AD, Abdul Qadir Besar, SH, juga menyatakan, saya berani mempertanggungjawabkan pemberian kedudukan bagi Muhammad Yasin sebagai singa pejuang Republik Indonesia berdasarkan jasa-jasanya. Pernyataan senada diberikan juga oleh seorang tokoh penting peristiwa 10 November 1945, Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, yaitu M. Yasin dan polisi istimewa yang dipimpinnya adalah modal pertama perjuangan di Surabaya.
Kehebatan pasukan polisi istimewa dalam arena perjuangan Surabaya bukan hanya dikagumi kawan, tapi juga disegani oleh lawan.